Halo teman-teman, jumpa lagi ya di channel saya, di channel RC Boot 68 ya. Kali ini saya mengajak teman-teman ya untuk mencetak bahan karbon Kevlar ya. Yang di video sebelumnya saya telah membuat beberapa molding ya. Ini contoh moldingnya teman-teman. Ini adalah molding cup ketiga ya, atau cup atas dari RC katamaran yang saya buat. Tapi saya tidak mencetak menggunakan serat fiber ya. Di sini saya menggunakan serat karbon nih, teman-teman. Sudah saya potong serat karbonnya. Jadi untuk langkah awal adalah yang kita harus siapkan adalah ini ya, mirror glass. Kemudian PVA, ini bahan anti lengket semua teman-teman. Nah, untuk bahan dasar ya, pelapis awal untuk bahan karbon Kevlar ini sendiri saya menggunakan epoxy resin ya teman-teman ya. Ini. Nah, jadi bagaimana kelanjutannya dan bagaimana caranya, ikuti terus ya video ini supaya teman-teman bisa membuat atau bisa juga mencetak. Tapi sebelumnya jangan lupa ya teman-teman ya untuk mendukung channel saya ini, karena tanpa dukungan dari teman-teman semua channel saya tidak akan berkembang. Untuk dukungan teman-teman ini, jadi saya semakin semangat membuat video-video terbaru ya, tutorial tentang fiberglass dan karbon Kevlar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang pemula ingin membuat ya. Jadi pengetahuan saya akan tuangkan di video-video saya ini. Oke, kita lanjut ya. Langkah awal apa yang harus kita persiapkan. Sebelum melanjutkan ke video pengaplikasian atau pencetakan teman-teman, saya sedikit bercerita ya. Ini adalah molding yang saya buat. Molding ini adalah dari bahan fiberglass. Ini molding dasar pertama nih, bodi bawah. Kemudian yang ini adalah molding cup tengah ya. Dan terakhir ini yang kecil adalah cup penutup bagian tengah. Jadi inilah bentuk molding yang untuk dijadikan, kalau kita cetak ini akan menjadikan RC katamaran ya teman-teman. Tapi di sini saya akan mencetak menggunakan bahan karbon Kevlar ya, tidak menggunakan bahan fiberglass. Nah, ini prosesnya semua sama teman-teman. Cara mengaplikasikan dari mirror glass, PVA, yang beda hanya kita menggunakan bahannya adalah epoxy resin ya, di sini bukan resin biasa ya. Nah, jadi saya akan memulai dengan memproses molding yang terkecil teman-teman. Jadi ini mudah, tapi intinya semua sama teman-teman ya. Tidak ada yang dirubah, hanya bedanya di sini molding kecil dan molding besar teman-teman. Yuk kita lanjutin ya. Apa saja yang harus kita persiapkan sebelum memulai mengaplikasikan serat karbon Kevlar ini. Langkah awal kita menggosokkan bahan mirror glass ini ya. Ke molding yang ini teman-teman. Karena molding ini baru ya, jadi kita harus menggosok mirror glass ini beberapa kali lah. Jadi tahap pertama setelah kering, kemudian kita lanjutkan dengan pemolesan kedua dan ketiga. Jadi kita memberi ini kurang lebih 3 lapis ya. Pinggir-pinggir ini kita gosok teman-teman. Nah, ini lapis pertama teman-teman.
usahakan rata dan agak menekan ya untuk mirror glass ini. Selesai ya, lapis pertama ini sudah kering, sudah membeku lah istilahnya, karena dia kan jenisnya seperti gemuk ya di bahannya ini. Nah, setelah dia membeku, kita poles sekali lagi nih teman-teman, sampai betul-betul rata ya. Setelah ini rata, baru kemudian kita aplikasikan bahan PVA ya, PVA glue. Banyak sih jualnya di toko-toko kimia yang menyediakan alat-alat fiberglass ya, seperti seratnya, resinnya, atau cari di online juga ada teman-teman. Setelah polesan ketiga selesai, kita tunggu ya beberapa menit lah untuk supaya dia agak membeku. Kita akan lanjutkan ke pemolesan PVA. Ini bahan PVA nya yang sudah saya tuangkan di cup seperti ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin membeli, ini modelnya ya. Oke. Ini yang sudah saya tuang di cup. Kita lanjut ya pemolesan PVA nya teman-teman. Nah, ini yang sudah saya beri mirror glass nya, sudah membeku ya mirror glass nya ya. Tinggal kita poles saja nih teman-teman. Saya menggunakan kuas nih ya. Kuasnya sudah saya aplikasi, ini sudah saya beri perkat ya, jadi tidak mudah rontok dia. Kalau dia mudah rontok repot kita teman-teman, nempel. Jadi kalau untuk pelapisan karbon Kevlar ini sendiri tidak usah tebal-tebal ya ininya PVA nya teman-teman, cukup ditekan, diberi tipis-tipis saja karena dia tidak menggunakan bahan dasar gel coat. Setelah selesai pemolesan ya teman-teman, ini kita tunggu sampai betul-betul PVA ini mengeras ya, mengering 100% ya. Jadi kalau dia belum mengeras, kita tidak bisa aplikasikan karena dia akan lumer dan lepas waktu kita berikan cairan epoxy resin teman-teman ya. Yuk kita tunggu sampai ini kering ya. Sudah mengering nih ya PVA nya teman-teman. Jadi di sini ya saya mengajak teman-teman bukan melapisi serat karbon Kevlar ya, tapi mencetak serat karbon Kevlar di molding yang ini teman-teman. Biasanya molding seperti ini saya selalu mempergunakan serat fiberglass ya. Nah, kali ini saya mengajak teman-teman membagi pengetahuan tentang bagaimana cara mencetak menggunakan bahan serat karbon Kevlar ya teman-teman. Langkah awalnya yang kita siapkan adalah timbangan digital ya teman-teman ya. Memang timbangan ini sudah agak error sedikit teman-teman, tapi masih bisa digunakan lah. Nah, selanjutnya saya akan menyiapkan epoxy resin ya. Ini epoxy resin yang A. Perbandingan A dengan B ialah A-nya 2, B-nya 1 ya. B-nya adalah hardener pengeras. Ini base resinnya. Kita akan coba ya. Kita akan beri dia 2 gram. Kita coba 2 gram. Oh iya teman-teman ya, kalau di sini teman-teman mau memberi bahan anti bubble juga bisa ya. Aduh, lebih sedikit tidak apalah.
Langkah kedua adalah hardenetnya ya teman-teman. Ini kita cukup memberi 1 gram ya, jadi kurang lebih 2 gram lah. 3 gram harusnya ya. Dikit lagi. Dikit lagi. Oke, sudah pas teman-teman. Kemudian anti bubble-nya kita beri ini resin aftur ya, resin aftur. Dia bisa membuang gelembung-gelembung yang ada di resin ya. 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman ya, cukup ya. Kemudian kita aduk rata. Saya akan aduk dulu ya teman-teman ya. Sudah teraduk rata ya teman-teman. Di sini dia memang mengurung banyak sekali gelembung ya, tapi tadi sudah saya beri anti bubble ya. Gelembung ini akan terlepas kalau kita sudah kuaskan di medianya itu nanti teman-teman ya. Ini sudah rata ya, kita mulai mengaplikasikan di medianya ya. Untuk mengaplikasikan ini kita perlu kuas nih teman-teman ya. Kuasnya tidak usah yang mahal-mahal, yang sedang-sedang saja lah, karena habis dipakai dibuang. Seperti ini teman-teman ya. Ya teman-teman ya, untuk mengaplikasikan epoxy resin ini kita tidak boleh tergesa-gesa juga, karena dia proses pengeringannya lambat teman-teman, tidak seperti gel coat yang kita adon menggunakan aerosil dengan resin biasa ya. Itu kalau kita terlambat setelah diberi katalis dia akan menggumpal ya. Kalau ini tidak, dia mau mengeras tapi waktu ditarik tetap mengikuti alur ya, tidak menggumpal dia. Kita akan mulai ya teman-teman ya. Untuk menguasnya kita usahakan pelan-pelan nih teman-teman, jangan sampai tertarik ya PVA-nya. Kalau tertarik akan luka dia. Sepertinya saya mengaduk ini kurang ini. Tidaklah, kita coba terus tarik. Setelah rata seperti ini ya teman-teman, kita biarkan bahan dasar epoxy resin ini sampai setengah jam lah ya, setengah jam jadi kering sentuh dia. Maksudnya antara kering dan tidak, baru kita aplikasikan serat karbonnya ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan alat tekannya ya, nanti akan berfungsinya seperti apa kita ikuti terus teman-teman. Nah, untuk memotong serat karbon ini sendiri ya, teman-teman harus memberi lakban ya, lakban kertas pinggirannya ini. Jadi setelah diberi lakban baru digaris dan dipotong. Kalau tidak, dia akan lepas ya, serat karbonnya akan lepas, akan terpisah dari ini ya. Seperti ini contohnya teman-teman. Ini saya potong tidak menggunakan lakban tuh. Jadi dia akan lepas seperti ini tuh, akan terpisah dari ini. Tapi kalau kita lakban dia akan utuh dan tidak berubah ya. Oke teman-teman, kita tunggu ya sampai itu setengah jam lah, sampai bahan itu betul-betul kering sentuh ya. Epoxy resinnya sudah kering sentuh ya teman-teman tuh ya. Kita sudah bisa mulai mengaplikasikan serat karbonnya teman-teman.
seperti ini ya. Taruh di sini. Yang harus kita tekan pertama adalah tengah-tengahnya nih teman-teman ya. Kita pelan-pelan seperti ini ya. Oke teman-teman, seperti ini ya. Kalau kita menekan harus memang posisinya lama nih ya. Jadi kalau kita videokan terlalu panjang, nanti lihat hasil akhirnya ya. Itu teman-teman, yang penting teman-teman mau menekan ini dengan benar posisinya supaya tidak ada gelembung yang terkurung di bawahnya serat karbon ini teman-teman ya. Kita lihat hasil akhirnya ya. Sudah selesai nih ditekannya teman-teman ya. Jadi proses mencetak menggunakan serat karbon Kevlar ini ya memang kita harus sabar ya, rajin menekan. Kalau tidak rajin menekan sampai dia agak sedikit kering sentuh, itu akan berubah terus ya teman-teman ya. Tapi setelah resin epoksinya kering sentuh sih dia nempel. Di serat karbon Kevlarnya akan menempel gitu ya di epoksinya. Nah, jadi ini sudah rapi, tinggal lihat hasil besok ya. Kita buka teman-teman ya. Ini harus kita tunggu sampai 1 hari lah keringnya. Setelah 1 hari ya, ini sudah mengeras, sudah bisa kita buka nih teman-teman ya. Jadi cara pencetakannya seperti inilah bahan-bahannya. Tapi kalau teman-teman punya alat vakum juga dia lebih bagus ya, lebih licin dan lebih rata kalau ini di vakum teman-teman. Tapi karena saya tidak punya alat vakum, ya beginilah caranya. Harus sering menekan sampai dia agak mengeras ya. Untuk membuka sih karena kita telah memberi alat bantu anti lengket ya, seperti ini tuh. Ini adalah PVA ya. PVA ini sendiri sejenis lem. Dia melindungi, waktu kita aplikasikan dia melindungi si mirror glass di dalam. Tapi setelah kita aplikasikan serat ini, kita beri resin epoksi resin di sini. Begitu epoksi resinnya mengering keras, dia akan berbalik ke media yang kita cetak ini teman-teman. Jadi dia melindunginya kanan kiri ya. Ini sih mudah ya untuk membukanya. Nah, dorong-dorong aja begini. Ya, karena di sini serat karbon Kevlar ini kalau dalam 1 hari dia belum terlalu keras ya teman-teman. Dia belum permanen kerasnya. Ya. Bisa kita angkat nih ya. Untuk mengangkatnya yang dalam kita perlu alat bantu itu. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, bagus ya. Seperti di sini resin epoksinya tidak mengenah ya, atau ini terkena gelembung teman-teman ya. Jadi nanti setelah betul-betul 100% mengeras, tinggal kita poles lagi teman-teman. Jadi kalau untuk membuat karbon Kevlar seperti ini menjadi mengkilat dan mulus ya, pemolesan epoksi resinnya itu kurang lebih 4 lah ya,
4 lapis kalau betul-betul mau bagus ya. Ini semua tuh, ya. Ini juga akan saya lapisi lagi nih teman-teman. Kalau bermain serat karbon Kevlar ini sendiri, kita harus memang betul-betul mengandalkan epoxy resin ya, atau resin yang bening. Kemudian kita amplas. Setelah 3 lapis mengeras tuh kita amplas teman-teman. Setelah amplas kita beri lagi lapisan terakhir tuh, ini 4 lapis ya. Kita amplas lagi. Setelah betul-betul rata permukaannya baru kita clear. Sudah kinclong ya teman-teman ya. Jadi saya tidak membahas atau tidak mengaplikasikan bagaimana cara saya mengclear ya. Jadi teman-teman di sini saya ajak bagaimana cara mencetak karbon Kevlar menggunakan molding yang saya buat ini teman-teman ya, seperti ini ya. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang kurang paham silakan bertanya di kolom komentar ya, akan saya bantu, akan saya jawab sejelas-jelas mungkin ya. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman satu hobi. Oke, sampai di sini dulu ya video saya kali ini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang RC boot ya, RC boot, RC yacht, RC tugboat yang menggunakan dari bahan fiberglass dan karbon Kevlar. Mari kita sama-sama belajar ya. Semoga hobi ini menjadi luas dan berkembang untuk di Indonesia teman-teman. Terima kasih ya telah menonton.